Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Tafiani, NIM 11185 dari kelas KIC. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradilan Islam yang bertemakan Saatnya Yang Muda Bicara Sejarah. Pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang peradilan pada masa Rasulullah SAW. Penetapan hukum pada periode Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Periode ini telah mewariskan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode ini telah meninggalkan asas-asas penetapan hukum yang sempurna. Periode Rasulullah SAW terdiri atas dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah SAW masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini, umat Islam masih terisolir sedikit, kuantitas dan kapasitasnya masih lemah. Belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Sementara itu, Piagam Madinah atau Al-Misak Al-Madani sebagai undang-undang tertulis yang susun tidak lama setelah sampainya Rasulullah SAW di Madinah, memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial, politik, masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan bahwa kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat, khususnya dari kalangan Muslim, untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan, maka segera datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini. Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah SAW terkesan tidak formal, tapi rukun-rukun al-qadha telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih atau tergugat, al-mahkum alaih, dan al-mahkum lah atau penggugat. Materi yang kedua, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meneruskan sistem yang ditempuh oleh Nabi tanpa mengadakan perubahan apapun, karena beliau disibukkan dengan peperangan-peperangan untuk membasmi kaum murtad, menuduhkan orang Islam yang tidak mau membayar zakat, dan berbagai rupa urusan politik dan pemerintahan. Dasar hukum yang digunakan Khalifah Abu Bakar ketika memutuskan suatu perkara yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan keputusan-keputusan yang pernah dilaksanakan oleh Rasul, keterangan dari sahabat lain atau para ahli ilmu, hasil kesepakatan para pemimpin negara dan ahli ilmu pengetahuan. Lembaga Al-Qadha pada masa ini belum dipisahkan dengan lembaga pemerintahan. Pada tingkat pusat langsung dipegang oleh khalifah sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh gubernur atau kepala daerah. Belum diadakan pejabat yang khusus untuk mengurus urusan pengadilan secara tersendiri. Jadi kepala negara pada masa Abu Bakar bertindak sebagai orang yang memutus suatu perkara atau qadli, dan sebagai orang yang melaksanakan putusan atau munafidz atau melaksanakan eksekusi. Peradilan pada masa Umar bin Khattab. Ketika pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan pemerintahan Islam sudah bertambah luas, sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh beliau
Bertambah banyak dan sulit bagi Khalifah Umar bin Khattab untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas tersebut. Dengan ini, Khalifah Umar memisahkan tugas-tugas tersebut ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan. Tidak saja di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, bahkan di kota-kota tempat kediaman para gubernur khalifah mengangkat penjabat peradilan atau hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di antara hakim atau qadli yang diangkat Khalifah Umar bin Khattab adalah Abu Darda di Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan Irak. Jadi orang yang pertama kali memisahkan jabatan qadha dengan jabatan pemerintahan dalam Islam adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dalam melaksanakan persidangan, peradilan Khalifah Umar berpendapat bahwa tempat yang paling baik adalah di masjid, karena masjid merupakan tempat yang mulia dan suci. Sedangkan bagi orang non-muslim, Khalifah masih membenarkan untuk menyelesaikan perselisihan mereka sendiri dengan hukum agama mereka, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan tidak mengganggu ketertiban negara. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan, sistem peradilan Islam yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab terus disempurnakan. Di antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan dalam bidang peradilan antara lain yaitu membangun gedung peradilan baik di kota Madinah maupun di daerah gubernur. Yang sebelumnya pelaksanaan persidangan dilaksanakan di masjid. Menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi peradilan. Memberi gaji kepada qadli dan stafnya yang diambilkan dari Baitul Mal. Mengangkat naib qadli yaitu semacam panitera yang membantu tugas-tugas qadli. Dalam memberi hukum, Utsman mengambil dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat khalifah sebelumnya. Jika tidak ditemukan, beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat. Peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam periode Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan. Mungkin ini disebabkan karena situasi negara pada waktu itu tidak stabil, karena ada pihak-pihak yang tidak mengakui kekhalifahannya. Kebijakan yang dilakukan beliau hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan sedikit perubahan. Misalnya dalam bidang pengangkatan qadli yang sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah pusat atau khalifah, sekarang diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah untuk mengangkatnya. Materi yang ketiga yaitu tentang peradilan di masa Bani Umayyah. Adapun peradilan di masa Bani Umayyah mempunyai dua ciri khusus, antara lain hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal tidak ada nas atau ijma. Pada waktu itu, mazhab-mazhab yang empat belum lagi lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim, dan para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara yang ke-8 dari dinasti Umayyah, menentukan 5 keharusan bagi para hakim. Yang pertama, harus tahu apa yang telah terjadi sebelum dia. Yang kedua, harus tidak mempunyai kepentingan pribadi. Yang ketiga, harus tidak mempunyai rasa dendam. Yang keempat, harus mengikuti jejak para imam. Yang kelima, harus mengikut sertakan para
ahli cerdik dan pandai. Pada masa itu, tentang putusan-putusan hakim terhadap suatu perkara belum disusun dan dibuktikan secara sempurna. Dan teknis pengajuan perkaranya adalah orang-orang yang berperkara mengajukan perkaranya kepada hakim. Lalu hakim memeriksa, meneliti, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dihadapkan ke muka sidang. Lalu hakim memberikan putusannya. Materi yang keempat yaitu tentang peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah, seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum, Nazar al-Mazali, dan lembaga Hizbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru ke kawasan. Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat. Sehingga para hakim pada waktu itu memutuskan perkara sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut oleh para penguasa atau disesuaikan oleh mazhab yang dianut masyarakat setempat. Di Irak, umpamanya, para hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah. Di Syam dan Maghribi, para hakim memutuskan perkara dengan mazhab Maliki. Dan di Mesir, para hakim memutuskan perkara dengan mazhab Syafi'i. Kemudian apabila yang berperkara tidak sesuai dengan mazhab hakim, maka perkara itu akan diserahkan kepada hakim lain yang sesuai dengan mazhab yang berperkara tersebut. Mazhab yang empat inilah yang mewarnai putusan pada masa itu. Perubahan-perubahan lain yang lahir dalam dunia peradilan pada masa Bani Abbasiyah diantaranya adalah dibentuknya lembaga Qadli al-Qudat atau Mahkamah Agung yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah persidangan peradilan pada waktu itu dilaksanakan di suatu majelis yang luas yang memenuhi syarat kesehatan dan dibangun di tengah-tengah kota, dengan menentukan pula hari-hari yang dipergunakan untuk persidangan memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara di tempat-tempat yang lain, dan dalam waktu yang sama diadakan juga beberapa perbaikan, seperti menghimpun putusan-putusan secara teliti dan sempurna. Luasnya wewenang hakim. Penyebaran hakim di berbagai wilayah. Yang terakhir yaitu materi tentang peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab atau mazhab. Pada fase berikutnya, Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani sejak Sultan Utsmani bin Ortogol hingga meninggalkannya Salim bin Bayazid II belum terkodifikasi dan tersistemasikan dengan sempurna. Oleh sebab itu, pemerintahan Utsmani pada masa Sultan Sulaiman bin Salim berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengkodifikasikannya. Pada awal abad ke-16, suasana kehidupan beragama di Turki dipengaruhi oleh ulama-ulama mazhab. Dalam penerapannya, hukum rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan menjadi mazhab resmi negaranya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerjasama dengan Qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando Qadha yang disebut juga sebagai Subasi. Kesuksesan Sulaiman Al-Qanuni tidak terlepas dari peran para kommandonya, terutama ketika jabatan mufti dipegang oleh Abdul Saud. Ia yang membantu Sulaiman Al-Qanuni untuk membuat undang-undang yang memuat hukum dan administrasi untuk diperlakukannya di wilayah kekuasaan Turki yang sesuai dengan syariat Islam. Ia berusaha untuk melakukan islamisasi hukum-hukum yang diadopsi dari
Eropa. Meskipun apa yang ia lakukan belum maksimal, kodifikasi hukum yang diprakarsai oleh Sulaiman Al-Qanuni tidak maksimal dikarenakan berbenturan dengan kendala di lapangan. Antara lain, sumber tasyrik Islam, ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyrik. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai dengan tuntutan syar'i, inilah yang menjadi penghalang untuk mengkodifikasikan hukum. Yang kedua, kebebasan berijtihad. Berijtihad bagi yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid adalah sebuah keniscayaan. Jika hasil ijtihadnya telah dikodifikasikan, berarti tidak lagi menerima ijtihad lain, padahal perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.